Fourier system on the main hallway chalkboard. What are we gonna do up there? I don't know. In case you've forgotten is the soul's right to breathe. I mean, it cannot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film berikut ini sangat cocok ditonton buat kalian yang suka dengan inspirasi. Apalagi kalian yang merasa cerdas tetapi nakalnya minta ampun. Karena tokoh utama yang ada di film ini punya karakter seperti itu. Dan mari kita gasken. Negeri ini katanya negeri hukum, tapi kok rakyat kecil yang selalu dihukum. Ini salah. Siang itu Will pergi ke asramanya Skylar untuk mengajaknya jalan-jalan. Tetapi sayangnya Skylar ada banyak tugas kuliah yang harus dikerjakan dan tugas itu sangat sulit. Jadi Skylar butuh waktu untuk menyelesaikannya. Dan menyuruh Will datang lagi besok untuk mengajaknya jalan-jalan. Lalu Will pun pergi dari sana. Setelah dari asrama Skylar, Will duduk di sebuah kafe dan menuliskan rumus jawaban untuk tugas kuliah Skylar. Kemudian kembali lagi ke asrama Skylar dan memberikan rumus jawaban itu. Kemudian Will mengatakan bahwa dia tak sabar menunggu sampai besok. Will kemudian mengajak Skylar untuk menonton pacuan anjing. Di sana Skylar terlihat sangat bahagia setelah anjing yang dia pasangi taruhan menang. Kemudian mulai menanyai Will tentang keluarganya. Will mengatakan dia punya 12 saudara laki-laki yang mana padahal Will adalah seorang yatim piatu yang besar di panti asuhan. Will berbohong karena terlalu malu mengatakan yang sebenarnya. Mikey, Ricky, Danny, Terry, Mikey, Davey, Timmy, Tommy. Pertemuan berikutnya dengan Dr. Sean, kini Will mulai senang berbicara dengan Dr. Sean. Di pertemuan tersebut Will menanyakan kapan Dr. Sean bisa tahu kalau istrinya adalah orang yang tepat untuk mendampinginya. Dr. Sean menyebutkan sebuah tanggal yang mana hari itu ada sebuah pertandingan besar rugby dan Dr. Sean bersama teman-temannya bahkan rela tidur di luar lapangan demi mendapatkan tiket. Will yang juga penggemar rugby tahu tentang sejarah pertandingan besar tersebut. Bahkan sangat terkejut ketika mendengar Dr. Sean punya tiket untuk nonton langsung. Kemudian Dr. Sean lanjut bercerita. Dr. Sean dan teman-temannya duduk di sebuah bar untuk menunggu pertandingan dimulai. Lalu datanglah seorang gadis di bar tersebut. Di akhir pertandingan tersebut, para penonton turun ke lapangan ikut merayakan kemenangan. Dan disitulah Will bertanya apakah Dr. Sean juga ikut turun ke lapangan. Tetapi dengan santainya Dr. Sean menjawab bahwa dia tidak berada di stadion itu. Padahal Will sudah jingkrak-jingkrak ikut senang dengan ceritanya Dr. Sean. Dan ternyata Dr. Sean malah tetap berada di bar untuk bersama gadis yang nantinya jadi istrinya. Will begitu kesal karena bagaimana bisa Dr. Sean melewatkan pertandingan akbar hanya untuk duduk minum bersama wanita yang bahkan belum dikenal. Kemudian Dr. Sean mengatakan dia tak menyesali satu hal pun selama bersama istrinya. Kini terlihat Will dan Dr. Sean menjadi semakin akrab dan berteman. Di suatu malam di dalam kamar asramanya milik Skylar, di situ Will dan Skylar baru selesai asik-asik. Kemudian Skylar memaksa Will untuk memperkenalkannya pada keluarga atau teman-temannya. Will pun tak bisa lagi mengelak hingga dia berjanji akan mengenalkan Skylar dengan teman-temannya pada minggu depan. Tibalah hari di mana Will mengenalkan Skylar dengan para sahabatnya. Dalam sebuah bar mereka duduk bersama. Chucky menceritakan sebuah joke dan kemudian Skylar juga menceritakan sebuah joke. Dan terlihat Skylar sama sekali tidak jaim di hadapan Will. Tetapi Will sangat jaim di hadapan Skylar. Saat akan pulang, Chucky meminjamkan mobilnya kepada Will untuk mengantar Skylar. Dan itulah gunanya sahabat. And she gives him a blowjob. And afterwards Paddy's like, finish the games. So, Skylar, thanks for coming by. Watch out! As you're walking, bitch, we'll see. Kita berpindah di mana Profesor Gary menemui Dr. Sean di sebuah restoran untuk membicarakan tentang Will. Di pertemuan tersebut, Profesor Gary mendesak Dr. Sean agar bisa mendorong Will agar segera melangkah ke hal-hal positif dan bekerja di sebuah perusahaan. Karena tawaran kerja untuk Will datang melalui Profesor Gary, dan di pekerjaan itulah potensi Will bisa berkembang. Tetapi Dr. Sean tidak ingin memanipulasi Will. Menurutnya Will harus menemukan jalannya sendiri dan tahu apa yang dia inginkan. Hingga mereka pun berdebat tentang hal itu. Dan sebelum pergi, Profesor Gary memberitahu Dr. Sean kalau Will sedang bertemu dengan koleganya dari perwakilan perusahaan besar untuk wawancara kerja. To do something worthy of a Fields Medal. Well, maybe he doesn't want what you figure out what he wants. That's a wonderful theory. Dan sekarang kita berada di sebuah ruangan yang terdapat 3 orang petinggi perusahaan sedang mencoba menawari pekerjaan. Tetapi bukan Will yang ada di sana, melainkan Chucky. Dan Chucky bukannya menerima pekerjaan di sana, dia malah memalak 3 orang tersebut. Now,
keep your ear to the grindstone. Di lain kesempatan kita melihat Skylar dan Will yang sedang duduk di sebuah kafe. Dan di sana Skylar duduk sambil mengerjakan beberapa tugas kuliahnya. Will pun menawari bantuan untuk tugas itu, tetapi Skylar menolaknya. Karena Skylar harus belajar sendiri agar benar-benar memahami pelajaran tersebut. Dan saat itulah Skylar mengatakan bahwa banyak anak di Harvard yang cerdas-cerdas, tetapi kesulitan untuk menjawab tugas-tugas tersebut. Tetapi Will dapat menjawabnya dengan mudah. Yang mana padahal kerjaannya Will cuma nongkrong-nongkrong di bar saja. Just made sense. He could just play. So what are you saying? Can't play the piano. You can do my OCHEM paper and I have to tell you something. Huh? I have to tell you. Malam itu Skylar mengajak Will untuk pindah ke California karena Skylar akan melanjutkan studinya di sana. Dan itu artinya Skylar mengajak Will untuk berkomitmen untuk hidup bersama. Tetapi bukannya senang, Will malah menjadi panik dan menolak untuk ikut Skylar ke California. Kemudian Will membuka jati dirinya yang mana dia hanyalah seorang anak yatim piatu yang sering kena siksaan. Dan dia cuma seorang buruh bangunan. Tetapi padahal Skylar tidak peduli dengan hal tersebut. Skylar yang terus mendesak Will untuk memberitahu tentang alasannya tak ingin ikut ke California sehingga membuat Will marah dan pergi meninggalkan Skylar. I don't love you. Kembali ke rutinitas pertemuan terapi antara Will dan Dr. Sean. Dan Will baru saja kembali setelah lagi-lagi menolak tawaran kerja dari agensi pemerintah yaitu NSA. Kemudian Dr. Sean mengatakan kalau Will terlalu takut mengambil langkah karena Will selalu melihat sisi negatif dari suatu hal. Lalu Dr. Sean menanyakan apa sebenarnya keinginan Will, apa passionnya. Tetapi Will tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Saat itulah Dr. Sean menyuruhnya keluar dan pergi. Will kemudian pergi dari ruangan Dr. Sean dengan keadaan kesal. 40-minute train ride, so those college kids can come in the morning and... Simple question, and you can't give me a straight answer. Fuck you. You're the shepherd. Keesokan harinya Will menelpon Skylar yang akan pergi ke California hari itu. Di sana, Will memberitahu Skylar kalau dia sudah wawancara kerja di sebuah perusahaan sehingga dia tak lagi jadi kuli bangunan. Dan padahal Skylar tidak peduli sedikit pun walau Will hanya seorang kuli bangunan. I love you. Skylar menatap sekitar bandara masih berharap Will mengejarnya, tetapi Will berada di tempat lain. Will duduk di pinggir sebuah danau untuk melihat pesawat yang ditumpangi oleh Skylar pergi begitu saja. Di jam istirahat setelah nguli terlihat Will dan Chucky berdiri di depan sebuah mobil. Di sana Chucky menanyakan hasil wawancara kerja yang dilakukan oleh Will. Kemudian Will menjawab bahwa dia telah menolak semua tawaran kerja tersebut. Disitulah Chucky mulai menceramahi Will. Chucky mengatakan Will bagai memenangkan sebuah lotre tetapi terlalu takut untuk mencairkannya. Will memiliki sesuatu yang sangat jarang dimiliki oleh orang lain. Dan padahal orang-orang rela melakukan apapun untuk bisa memiliki apa yang dimiliki oleh Will. It'd be an insult to us if you're still here in 20 years. Hang you up. When we go out, we have a few drinks and lunch, but I know that. Sedang di ruangan Dr. Sean terlihat Profesor Gary yang sedang gelisah menunggu Will yang tak kunjung datang. Dan dia sudah terlambat 1 jam lebih ke pertemuannya dengan Dr. Sean. Bahkan, Profesor Gary mengira Will kabur karena telah diusir oleh Dr. Sean. Dan Profesor Gary menyalahkan Dr. Sean atas absennya Will. Oleh sebab itu, Profesor Gary dan Dr. Sean pun berdebat. Dr. Sean mengatakan kalau Will selalu menjauhi orang agar orang tak bisa meninggalkannya. Dan menurut Dr. Sean itu adalah mekanisme pertahanan. That it's okay to quit, that it's okay to be a failure, because it's not. Di saat Profesor Gary dan Dr. Sean berdebat hebat, ternyata Will berada di depan pintu ruangan dan mendengar perdebatan mereka. Sehingga Will sekarang tahu betapa dua orang tersebut sangat peduli padanya. Will pun masuk ke ruangan tersebut dan segera Profesor Gary pun keluar agar Will bisa melanjutkan sesi terapinya dengan Dr. Sean. Me and him. Begitu Will di dalam ruangan itu, dia menanyakan sebuah file yang sedang dibaca oleh Dr. Sean. Dan ternyata itu adalah riwayat hidup dan laporan perkembangan Will yang akan diberikan kepada hakim untuk dievaluasi yang akan memutuskan apakah Will akan kembali ke penjara atau tidak. Kemudian Will bercerita tentang ayah yang pernah mengadopsinya dulu. Ayah angkat Will ini selalu memukulinya. Dan pernah suatu hari ayahnya meletakkan kunci Inggris, ikat pinggang dan sebuah tongkat di hadapan Will. Kemudian menyuruh Will untuk memilih. Dr. Sean pun mengira kalau Will akan memilih ikat pinggang, tetapi ternyata Will lebih memilih kunci Inggris.
Dr. Sean bingung dengan pilihan Will, dan ternyata hal itu dikarenakan Will tahu ayah angkatnya tetap akan mengambil kunci Inggris apapun pilihan Will. Setelahnya Will juga memberitahukan Dr. Sean bahwa dia sudah putus dengan Skylar. Dr. Sean pun mengajak Will untuk membicarakannya, tetapi Will tak mau membicarakannya. Dr. Sean kemudian mendekati Will dan menenangkannya. Tangis Will pun pecah sejadi-jadinya di pelukan Dr. Sean setelah mengenang masa kecilnya dan kehancuran cintanya. Not your fault. Don't fuck with me, alright? Don't. Fuck them, okay? Hari itu Will pergi mendatangi kantor yang menawarinya pekerjaan dan berencana untuk menerima pekerjaan di kantor tersebut. Kembali lagi ke sesi pertemuan antara Dr. Sean dan Will, dan ini akan menjadi sesi yang terakhir karena Will sudah dinyatakan sembuh dari sifat temperamennya. Bahkan Will mengatakan kalau dia sudah menerima pekerjaan di perusahaan koleganya Profesor Gary. Dr. Sean memberikan nomor telepon kepada Will agar mereka bisa tetap saling berhubungan, karena Dr. Sean berencana akan traveling ke luar negeri. Kemudian Will pun memeluk Dr. Sean dan berterima kasih. What's a relationship? Only if you grab my ass. Hey. Setelahnya Will pergi ke bar tempat dia ngumpul dengan sobatnya. Will baru saja duduk, kemudian sobat-sobatnya malah menariknya keluar. Karena hari itu ternyata adalah hari ulang tahun Will. Mereka ingin membawa Will keluar dan menyiraminya. Setelah di luar bar bukannya menyirami Will, Chucky malah menunjuk sebuah mobil di depan bar tersebut dan mengatakan itu adalah hadiah untuk Will. Chucky lalu menjelaskan kalau mereka tahu kalau Will akan bekerja di tempat yang jauh dan Chucky tak bisa menjemputnya tiap hari. Jadi mereka memutuskan untuk patungan dan membelikan Will sebuah mobil. It's the ugliest fucking car I ever seen in my life. I had the rotor to do all the body work. I was fucking 21, Will. I'll be 21, bro. Pagi itu terlihat Dr. Sean di rumahnya sedang berkemas untuk pergi traveling. Kemudian datanglah Will dengan mobil pemberian teman-temannya tadi. Tetapi Will hanya meletakkan sepucuk surat di mailbox-nya Dr. Sean. Dr. Sean yang melihat itu lalu pergi ke depan rumahnya dan membaca surat yang ditinggalkan oleh Will. Dan ternyata isi surat itu permintaan maafnya kepada Profesor Gary karena Will membatalkan untuk bekerja. Will akan mengejar cintanya ke California. Setelah membaca surat tersebut, Dr. Sean tertawa karena hal itu sama persis seperti yang dilakukannya ketika lebih memilih ketinggalan sebuah pertandingan besar demi bersama seorang wanita. Dan kemudian tamat. Demikianlah alur cerita film Good Will Hunting. Sebelum berpisah, jangan lupa buat support Amang dengan menekan tombol merah dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.